Baik, di sini kami dari kelompok 8 izin perkenalkan diri. Saya Eliana Eka Safira, NPM 231110045. Saya Aisyah Nurjana dengan NPM 23111000163. Saya Nisa Aulia Zahra dengan NPM 23111000104. Yuk. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran menggunakan metode inquiry. Yuk simak videonya. Latar belakang masalah. Pembelajaran IPA berbasis inquiry diawali dengan mengamati, menganalisis dan merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menyelesaikan masalah, dan menemukan pemecahan masalah. Bimbingan dari guru diberikan selama proses pembelajaran berlangsung dengan kuantitas yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Pembelajaran IPA berbasis inquiry membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, pemakaian ide-ide ilmiah di sekitar mereka, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian metode inquiry. Yang kedua, untuk mengetahui konsep metode inquiry. Yang ketiga, untuk mengetahui tahapan metode inquiry. Yang keempat, untuk mengetahui prinsip metode inquiry. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan metode inquiry. Yang keenam, untuk mengetahui kekurangan metode inquiry. Yang ketujuh, untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran metode inquiry. Pengertian metode inquiry. Metode inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar guru dan siswa. Selanjutnya ada pembahasan dari metode inquiry. Yang pertama, metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Yang kedua, melalui metode inquiry inilah, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menganalisa apa kira-kira jawaban yang tepat atas pertanyaan yang telah diajukan oleh teman sekelas. Dengan metode inquiry, siswa dituntut untuk mulai merancang suatu penyelidikan, mengumpulkan bukti, merumuskan suatu jawaban terhadap pertanyaan semula, dan mengkomunikasikan proses dan hasil-hasil penyelidikan tersebut. Yang ketiga, ada menurut Sanjaya. Metode inquiry menurut guru sebagai fasilitator, narasumber, dan penyuluh kelompok. Dalam pembelajaran, didasari inquiry ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Dan yang keempat, menurut Komara, rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak ia lahir di dunia. Sejak kecil, manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera-indera pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran melalui metode inquiry. Yang pertama ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Metode inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan oleh tanya jawab antara guru dan siswa. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran secara metode inquiry.
yaitu ada 6 sintak. Yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Baik, yang pertama orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, di sini Ibu akan absen dulu ya, terlebih dahulu ya. Oke. Diana hadir? Oke, hadir semua ya. Yang kedua, merumuskan masalah. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok 6 ya. Semua kelompok menjadi 6. Baik, ayo dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masing-masing kelompoknya jadi 1 ya. Yang kelompok 1 menjadi kumpul kelompok 1, yang kelompok 2 kumpul kelompok 2, dan seterusnya. Baik, Ibu akan memberi materi bunyi. Apa itu bunyi? Siapa yang tahu? Oke, apa bunyi? Ya, benar. Contohnya seperti apa? Ini bunyi bukan? Ya, bunyi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Baik, anak-anak berkelompok yaitu di kelas maupun di luar kelas mengumpulkan data terhadap bunyi. Mau bunyi motor, bunyi mobil, bunyi penghapus diketok-ketok. Jadi mengumpulkan data ya, bunyi-bunyi macam-macam bunyi kan banyak. Oke, silahkan. Yang keempat, menguji hipotesis. Sudah menemukan hasilnya? Oke, contohnya seperti apa? Coba tangan Ibu ketok-ketok di sini ya, di meja ya. Bunyi, dipahamin ya bunyinya ya. Beda sama ini diketok-ketokin di meja. Beda kan? Nih. Beda ya, jadi bisa membedakan. Oke, yang terakhir kesimpulan. Baik, siapa yang bisa memberi kesimpulan dalam materi ini? Bunyi. Ya, benar. Bunyi yaitu pendengaran. Benar. Apalagi? Ya, benar. Oke, pintar-pintar semua.